Presiden Joko Widodo membantah tudingan Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto atas kekuasaan mutlak dan absolut di bawah pemerintahannya. Menurut Presiden, pernyataan tersebut sangat berlebihan. Saya sampaikan bahwa Perpu itu kan produk undang-undang. Benar? Dan dalam mengeluarkan Perpu kan juga ada mekanismenya. Artinya setelah Presiden mengeluarkan Perpu, itu kan ada mekanisme lagi di DPR. Yang di situ juga ada mekanisme yang demokratis. Ada fraksi-fraksi, apakah setuju dan tidak setuju. Nah, artinya sekali lagi tidak ada yang namanya kekuasaan absolut mutlak dari mana, nggak ada. Berarti kata abuse of power itu berlebihan nggak sih Pak? Sangat berlebihan. Pak, kalau yang kritisi apalagi setelah di Dewan nanti masih ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses seperti itu sangat terbuka sekali kok. Atau masih ada tambahan bonus demo juga nggak apa-apa juga. Kan juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya memang tidak ada gitu ya. Pertemuan SBY Prabowo yang digelar malam tadi membahas mengenai ketuk palu ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% di DPR. Baik Partai Demokrat maupun Gerindra tidak menyetujui dan walk out saat ketuk palu. Inilah yang kemudian memicu pernyataan mengenai kekuasaan absolut pemerintah. Diketuknya Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang tetap menggunakan ambang batas calon presiden 20-25% langsung mengubah konstelasi politik nasional. Dua tokoh politik, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto, menggelar pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam lalu. Pertemuan kedua tokoh yang kerap berseberangan dalam arah politik ini menghasilkan sejumlah kesepakatan besar. Salah satunya meningkatkan komunikasi dan kerjasama menghadapi agenda-agenda politik tanah air. Salah satu yang menjadi perhatian publik saat ini adalah pemilihan presiden 2019. Kerjasama ini memiliki dua cakupan. Satu wilayah politik, ya karena kami partai-partai politik. Koridornya demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang, dan sistem yang berlaku. Itu wilayah politik. Tetapi kami juga berdiskusi panjang lebar tadi, karena sebenarnya amanah yang diberikan kepada kita semua, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, perangkat negara, partai-partai politik, semuanya itu harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Maka kami juga memikirkan bagaimana sebuah gerakan moral dilakukan. Keterkaitan pertemuan dengan Pesta Demokrasi 2019 sempat disinggung Prabowo Subianto. Menurut mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, pertemuan dilatar belakangi kecemasan terhadap lahirnya Undang-Undang Pemilu dengan ambang batas calon presiden 20-25%. Undang-undang ini membuat partai politik tak bisa mencalonkan presidennya mandiri pada 2019, melainkan berkoalisi dengan sejumlah partai. Sementara kader Gerindra telah menyuarakan Prabowo untuk kali ketiga maju dalam Pilpres mendatang. Masalah undang-undang pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan oleh DPR RI yang kita tidak ikut bertanggung jawab. Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Kekuasaan, ya silahkan mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Di ujungnya sejarah yang akan menilai. Dan saya katakan ke Gerindra, Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Pemilihan calon presiden 2019 berdasarkan ambang batas capres 20-25% memang membatasi ruang gerak partai oposisi. Jumlah ambang batas capres partai-partai ini hanya bisa menghasilkan satu pasang calon presiden saja, sehingga Joko Widodo diperkirakan hanya menghadapi lawan tunggal seperti halnya pemilu 2014. Tim Liputan, Metro TV.